surat lamaran itu yang bagus itu diketik atau ditulis? Oh iya ya. Itu pertanyaan saya. Diketik atau ditulis? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat dong. Semangat. Jumpa lagi di channel kita di Energy of Sharing. Betul, energy of sharing. Buat kita mau berbagi tips apa aja. Yang penting bermanfaat buat orang lain. Yang penting bermanfaat buat orang lain. Sedikit nggak apa-apa. Yang penting daripada tidak sama sekali. Yuk. Iya. Hari ini kita mau ngapain, men? Hari ini kita mau ngebahas CV nih. CV. Ya. Oke, CV ya. Nah, CV. Kenapa kok CV? Karena dari request dari Oh, teman-teman. request teman-teman. Oke. Terima kasih berarti ya. Iya. Ini ada komentar dan request dari teman-teman. Dari teman-teman. Dan subscriber yang mungkin alhamdulillah meskipun belum banyak, ya semoga ini bisa menjadi awal yang bagus. Ya, motivasi juga buat kita. Motivasi buat kita ingin tetap berbagi, ya tidak berhenti sampai di sini. Betul, betul. Oke, kalau mau bicara tentang CV, ngomong-ngomong mau nanya apa nih tentang CV? Maksudnya mau bagaimana nih? Kalau tentang CV, teman-teman kebanyakan request tuh rata-rata itu CV yang baik, yang bagus itu yang kayak gimana nih? Oke, CV yang baik dan bagus ya? Iya. Oke, kalau CV yang baik dan bagus itu pada dasarnya sih CV yang dilihat nggak ribet. Nggak ribet. Ya artinya simple lah ya. Simple. Simple. Oke. Tapi kalau mau bicara tentang bagusnya CV yang menurut halayak umum ini bagus atau tidak, ada beberapa media yang mungkin menyampaikan dan mungkin beberapa masukan dari teman-teman psikologi atau psikolog yang sudah memberikan masukan kepada kami atau HRD juga sudah memberikan masukan kepada kami. Beberapa poin yang bagus adalah salah satunya yaitu bagaimana dalam CV itu bisa menjelaskan identitas dengan lengkap. Oh, identitas ya. Iya, identitas dengan lengkap. Artinya apa? Jangan sampai nama hanya singkatan. Misalnya Superman bin Ismanuddin. Yang ditulis Maman. Enggak boleh. Nggak nyambung itu. Nggak nyambung. Karena nama itu penting. Nama harus sesuai dengan KTP atau identitas yang memang formal. Oke ya. Terus kemudian kalau misalnya memang sudah ditulis dengan lengkap seperti identitas, alamat juga harus lengkap. Alamat yang jelas, ada juga nomor HP yang jelas. Artinya nomor HP ini bisa menjadi hal yang penting karena kalau kita hubungin harus kemana kan? Kalau kita datangin ke rumahnya kan takutnya nggak tahu alamatnya yang pasti. Takutnya begini ya, ketika kita ngelamar, nanti ketika dipanggil nomor kita nggak aktif. Betul. Itu salah satu jadi kendala juga. Betul. Jadi kadang-kadang juga memang HRD kan nggak mungkin ke rumah orang nih manggil ketok-ketok, halo assalamualaikum, ada yang melamar nggak mungkin. Karena masih banyak yang antri ya. Karena masih banyak yang antri. Nah, nomor ini biasanya kita kasih double. Double kayak gimana? 2 nomor HP. Oh. Karena kadang-kadang provider tertentu ada yang sinyalnya kena pohon hilang, kena angin hilang, terus di balik gunung hilang gitu. Jadi harus tahu bahwa kondisi saat melamar ini harus dipersiapkan bahwa nomor HP jangan sampai tidak ada sinyal. Berarti harus selalu standby ya. Oke, harus selalu standby. Terus kemudian selain nomor HP, perlu penting juga disampaikan tentang pendidikan kita. Pendidikan. Jadi pendidikan itu ada yang formal dan non formal. Oh. Kalau formal itu dari SD, SMP, SMA sampai terakhir misalnya sarjananya apa gitu sampaikan saja. Biasanya kan satu halaman itu kan akan terlihat kosong, maka bolehlah ditulis SD mana, SMP mana, SMA mana gitu. Tapi kebanyakan kalau untuk lebih singkat lagi langsung saja pendidikan terakhir. Misalnya pendidikan terakhir di Universitas A, jurusan A, begitu tulis aja seperti itu. Ini tipsnya buat yang pemula apa yang udah expert nih? Kalau expert dan pemula sebenarnya sama saja. Sama aja. Karena biasanya yang ditanya itu adalah pendidikan terakhir. Bukan terakhir. SD tamatnya berapa tahun, nggak begitu ya. Jadi memang pendidikan ini menjadi penting karena kita akan kadang-kadang juga ada perusahaan yang melirik kita karena universitasnya itu terkemuka atau tidak. Oh gitu. Ya cukup sadis sih karena kalau kita tidak dari universitas yang terkemuka jadi kadang-kadang cukup pinter. Iya, tapi jangan jadi masalah, jangan jadi hambatan. Betul. Jangan jadi hambatan karena yang namanya
sekolah itu kan tidak menjamin skill kita sekarang nih. Ya masing-masing punya lah Iya, kelebihan dari masing-masing ya. Betul. Dan kemudian yang non formal nih, misalnya kita pernah kursus misalnya bahasa Inggris kita Iya. cantumkan di sana. Oh, di sana. Ya kursus menjahit boleh lah kalau kita fresh graduate. Iya. Kita cantumkan saja, siapa tahu perusahaannya butuh tukang jahit gitu. Iya, Kalau misalnya nggak butuh ya nggak apa-apa, minimal ada keterampilan di sana. Memang disampaikan pengalaman itu adalah sesuai dengan perusahaan yang kita tuju. Kalau kita udah punya pengalaman ya. Tapi kalau belum punya pengalaman fresh graduate nggak apa-apa, kita tulis apapun pengalaman kita. Tapi kalau misalnya kita sudah punya pengalaman, terus kemudian kita melamar di satu perusahaan yang akan kita tuju, misalnya perusahaan oil dan gas, jadi kita harus menuju ke perusahaan yang hampir mirip. Jangan kegiatan kita pernah jahit baju sekolah nggak usah diceritain, Iya, betul. karena biar nyambung. Gitu. Iya. Nah, terus kemudian yang paling penting lainnya adalah jangan membuat sebuah kata-kata yang sifatnya mengumbar janji. Betul. Misalnya nih, saya adalah orang tanggung jawab, saya adalah jujur. Kan kita nggak tahu, orang kita belum pernah ketemu, kamu bertanggung jawab terhadap saya kan nggak tahu. Kamu jujur atau tidak, orang saya belum pernah ngetes kamu. Jadi, Betul. jadi di sana kita cukup menceritakan satu ulasan sedikit lah, bercerita tentang siapa diri kita, tapi yang real. Misalnya, saya pernah membuat mesin dengan kecepatan tertentu yang bagus. Atau saya pernah membuat alat yang membuat lemburan menjadi tidak banyak gitu. Jadi jangan sampai kita membuat seolah ini menjadi umbar janji yang tidak bisa diukur sama sekali. Begitu ya, kurang lebihnya sih CV awalnya seperti itu. Berarti gini nih Mas, kita kan tadi udah bicara banyak nih. Oke. Bicara banyak tentang masalah CV nih. Alamannya apa aja, pendidikan minimal yang terakhir gimana nih? Oke. Tips-tipsnya aja, yang poin-poinnya aja nih. Jadi kalau CV ini memang awalnya kita harus jelasin bahwa identitas kita lengkap, satu. Identitas lengkap nih. Identitas lengkap ya, yang satu. Terus kedua, Apa? jangan sampai berlembar-lembar Apa itu yang berlembar-lembar? halamannya. Cukup sekarang satu lembar lembar saja, satu lembar. Berarti simple ya. Simple. Jadi karena apa? Kalau misalnya kita sudah melihat berlembar-lembar akan capek melihatnya. Betul. Sudah terlihat seperti membaca koran, sudah capek seperti itu. Terus kemudian jangan lupa di sana yang ditunjukkan adalah hard dan soft skill. Kita punya kemampuan apa, terus kemudian kita punya apa yang perlu bisa kita kembangkan, terus kita punya pengalaman apa di sana, kita sampaikan di sana. Jangan sampai kita di sana hanya bercerita kita pernah bekerja di mana, Siap. atau malah maaf nih curhat masa lalu, tidak suka dengan orang, tidak suka dengan atasan gitu. Itu tidak bagus. Siap, semoga aja sih enggak ya. Enggak. Terus itu yang kan yang ketiga, yang keempatnya nih apa nih? Siapa tuh ada lagi? Nah, jadi ada lagi yang bisa menyebabkan daripada CV ini menjadi bagus, yaitu kreatif. Oh, kreatif. Jadi CV itu kreatif itu adalah maksudnya jangan jiplak punya orang lain. Oh, gitu. Terlalu full color juga nggak bagus. Ada contohnya nggak misal? Ya contohnya seperti ini nih ya. Kayak gimana? Jadi kalau misalnya seperti ini nih, kita akan melihat bahwa CV ini adalah CV yang memang bisa kita lihat tidak banyak warna. Terus kemudian tidak banyak kata-kata dan cukup simpel saja menyampaikan, dan deskripsinya cukup jelas bahwa misalnya saya bisa melakukan komputer, misalnya saya bisa berbahasa Inggris, saya punya pengalaman komunikasi dan sebagainya gitu. Siap. Jangan sampai kita menunjukkan kekuatan-kekuatan yang tidak bisa kita punya. Percuma dong, ngapain kita menunjukkan kelemahan kita di depan orang gitu. Iya. Oke teman-teman, jangan lupa sebelum lanjut ke poin-poinnya, jangan lupa subscribe dulu channel kita ini biar kita tetap semangat menjelasinnya nih. Semangat. Nanyanya saya semangat. Oh iya. Kalau ngejelasin kan bukan saya dia. Kan nanyanya buat teman-teman juga ya. Iya. Jadi kalau teman-teman mau nanya, boleh isi kolom komentar ya. Kolom komentar diisi aja bebas. Mau salam boleh, jangan menghujat lah. Nggak baik, karena hujatan juga nggak baik ya. Kritikan boleh. Kasih komentar yang positif, siapa tahu kita bisa bareng-bareng. Atau mungkin teman-teman bisa ikutan berbagi tips. Ya, berbagi boleh nggak apa-apa? Boleh ya? Boleh. Nanti kita bisa bertiga di sini. Iya, boleh. Bertiga di sini ngobrol. Kita tentang tips apa saja. Gantiin saya nggak apa-apa nanya. Jangan digantiin, nanti Oh, iya. kita nggak punya teman baik. Zaman sekarang memang yang ditanya hanya pendidikan terakhir. Jadi lakukan saja itu seperti itu. Pengalaman yang kita cantumkan adalah pengalaman yang memang relevan dengan perusahaan yang akan kita tuju. Jadi nyambung. Oh, nyambung. Yang nyambung. Siap, Jangan semua pengalaman kita ceritain. Oh. Nanti nggak bisa habis, kertasnya banyak gitu.
Siap. Ya, terus kemudian ada lagi yang disebut sebagai kata-kata atau prolog nih. Prolog kayak gimana tuh? Mungkin Prolog. teman-teman juga nggak tahu nih prolog apa. Nah, prolog ini adalah pengantar pengantar. kita, perkenalan. Oh, perkenalan. Saya adalah seorang yang produktif, tidak mudah lelah istilahnya. Saya adalah tipe orang yang mobile, mau bekerja di daerah manapun tidak masalah. Terus kemudian saya adalah tipe orang yang tidak mudah mengeluh. Terus kemudian bukan mengumbar janji, maksudnya adalah yang belum bisa kita ukur. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi siapa tahu nanti teman-teman ada yang mau nambahkan juga nggak apa-apa. Tapi memang kebanyakan dari kami HRD ini pengennya CV yang simple, tapi tahu langsung bahwa sampean ini teman-teman ini bisa apa sih gitu. Siap. Ya, tadi poin itu penting ya, dan memang harus mungkin kurang lebihnya harus dilakukan karena CV kurang lebihnya seperti itu. Tapi ada yang juga tidak kalah penting, yaitu apa tuh? Kurang lebih salah satunya adalah foto. Foto yang kayak gimana tuh? Foto yang paling penting adalah satu dengan pose yang senyum dengan ramah. Harusnya memang selalu seperti itu karena foto formal ini menunjukkan bahwa kita serius. Dan kita dilihat itu bagus. Jangan sampai kita terlihatnya malah seperti orang yang tidak pantas untuk perusahaan itu. Nih saya juga mau nanya nih, foto yang formal itu kan pakai baju bebas boleh, formal ya. Itu apakah setengah badan nih? Teman-teman kan juga pasti bertanya nih. Foto yang formal juga kan yang banyak juga nih. Apakah setengah badan, apa harus sampai kaki atau gimana? Memang banyak sekali foto-foto yang sekarang itu bisa sampai seluruh badan. Oh, seluruh badan boleh? Iya, boleh betul. Ya? Boleh. Tapi karena halaman kita cukup terbatas, sehingga kebanyakan menggunakan CV ini adalah foto separuh badan. Oh, separuh badan. Separuh badan dengan sudah berganti lagi gayanya. Gayanya sekarang dulu kan foto KTP ya lurus seperti ini. Gitu. Backgroundnya warna merah. Backgroundnya merah atau biru. Kalau biru berarti Anda layarnya genap. Gitu. Sekarang backgroundnya bisa macam-macam. Selain daripada foto nih, ada lagi HP yang tadi itu menjadi penting. Maksudnya gini, HP selain terhalang oleh sinyal, ini terkadang nih orang kan dalam perjalanan HP hilang. Oh iya betul. Rusak. Terus solusinya gimana tuh kalau hilang tuh? Kalau HP-nya hilang, ya nomornya diaktifkan kembali di gerai-gerai provider. Iya, terdekat. Iya. Jadi ini kadang-kadang mentok. Jadi teman-teman itu kalau HP-nya hilang, nomornya hilang. Ganti. Kalau misalnya memang perlu, ya tadi itu. Makanya kenapa mencantumkan 2 nomor? Kalau bisa memang nomornya adalah nomor kita sendiri dan atau dengan nomor keluarga. Iya betul. Kalau misalnya kita mendaftar hari ini, berarti kita kurang lebih sekitar 2 minggu atau sampai 1 bulan. HP-nya dicariin sinyal yang bagus. Jangan kita keasikan nge-game. Oh, berarti kalau misalkan kita udah ngelamar, batasnya itu seminggu atau 2 minggu? Rata-rata itu pemanggilan antara 2 minggu sampai 1 bulan. Oh, 1 bulan. Bisa jadi sih lama ya, tapi kita kan prepare terdekat adalah sampai maksimal 1 bulan dulu lah untuk jaga-jaga yang rapet nih. Persiapan gitu. Jadi jadilah orang yang memang selalu berpikir bahwa saya akan dipanggil besok. Jadi HP-nya on ready nih. Siap. Jangan bucin terus, nelpon 24 jam. Ketika ditelepon nggak bisa. Ketika ditelepon malah di reject. Oh, pacar saya adalah nomor 1. Ini nggak kenal. Biasanya orang-orang kalau nggak kenal nomornya nggak diangkat. Oh iya, jadi kalau nggak kenal, dalam kondisi kita sedang menunggu panggilan kerja, diangkatin. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau tagihan gimana? Kalau tagihan? Iya. Jadi begini tipsnya. Ini tips menjawab telepon nih ya. Nanti kita bahas tapi jangan di sini. Ini sedikit saja ya. Oke. Apa itu? Oh, tak kira aku meledak. Iya, takut. Ya, lanjut. Tips menjawab telepon yang bagus adalah takutnya memang nomor itu ada mertua yang sedang marah-marah. Tagihan motor. Atau berhubungan dengan yang lain yang memang tidak kita inginkan. Yaitu tipsnya adalah angkat saja. Angkat saja, karena kita kan sedang menunggu panggilan. Karena kita sedang menunggu panggilan ya kita angkat saja dong. Iya, betul. Begitu kita angkat, jangan bersuara dulu. Ini serius ini. Terus diangkat, biarkan ngomong. Biasanya perusahaan akan ngomong, "Selamat pagi dengan Mr. Ardi." Iya. Oh iya betul. Kami dari perusahaan A B C D E. Ternyata HP sudah. Nomor HP ya? Nomor HP sudah. Nomor HP harus benar-benar diaktifkan.
harus ready lah. Uh-huh. Nomor HP harus Selalu ready, standby ya? selalu standby. Siap. Ya. Yang nggak kalah penting lainnya, Apa nih yang kalah penting? yang terakhir mungkin ya salah satu surat lamarannya. Nah, surat lamaran itu nggak sama dengan CV. Nah, bedanya CV dengan surat lamaran adalah CV itu adalah gambaran kita secara detail tentang skill kita dan identitas kita. Nah, surat lamaran ini adalah bagaimana kata-kata kita melamar perusahaannya. Kalau misalnya kita pengen melamar kepada satu perusahaan, jangan hanya CV sebenarnya, tapi application letter. Application letter ini penting merujuk kepada HRD yang kita tuju. Misalnya, halo HRD, saya Rian, memiliki pengalaman HRD 10 tahun. Mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan ini dari media sosial apa, terus kemudian kita jelaskan kita sudah bisa apa yang mendukung dari lamaran tadi itu. Terus kemudian kita sampaikan kalau misalnya memang perlu ya bahwa kita juga termasuk orang-orang yang mereka cari. Kita punya sertifikat A, kita punya sertifikat B, kemudian saya siap dipanggil kapan saja untuk mengikuti tes. Itu yang kayak gitu yang betul. Nanti ada tanda tangan, istilahnya menyampaikan bahwa saya ini adalah yang memang sudah siap bekerja. Oke, gitu. punten nih saya potong nih. Tadi kan udah dijelasin nih, mungkin teman-teman juga udah detail banget nih tentang CV. Ya. Sekarang tadi ngejelasin tentang lamaran nih. Lamaran tadi udah jelasin bagus banget. Nah, pertanyaan saya nih bukan dari teman-teman, pribadi saya nih. Surat lamaran itu yang bagus itu diketik atau ditulis? Iya. Itu pertanyaan diketik atau ditulis. Ya, jadi sekarang kan zamannya zaman komputerisasi ya. Komputerisasi. Mungkin teman-teman udah sekarang udah zaman teknologi nih, males nih nulis manual nih. Itu maksudnya pertanyaannya yang simpel aja nih, yang kayak gitu gimana nih? Sebenarnya ada dua hal, kenapa harus diketik atau tidak diketik ya. Jelas kalau diketik tulisannya lebih bagus daripada tulisan tangan. Iya. Maksudnya adalah dua hal itu tadi, satu mendingan diketik dan dua tidak usah diketik kalau tulisan kita jelek. Jadi sebenarnya dua-duanya itu baik. Sebenarnya dua-duanya itu bagus karena ada banyak perusahaan yang memang menghendaki kita itu menulis tangan. Ada. Biasanya itu memang perusahaan-perusahaan yang levelnya cukup bagus, bahkan PNS pun kita menyertakan tulisan tangan. Pernah seperti itu. Ada, tapi sekarang jarang. Jarang ya? Perusahaan-perusahaan swasta itu menggunakan tulisan tangan. Nggak terlalu mempermasalahkan. Nggak terlalu mempermasalahkan, tapi tidak akan disalahkan. Kasih tipnya aja. Tidak akan disalahkan ketika kita menulis tangan karena apa? Biasanya lamaran itu kita kan terhambatnya karena fasilitas. Betul. Kita tidak punya fasilitas ketik, komputer. Kadang mungkin ke warnet kan jauh juga. Betul. Nggak ada duit juga kan kasihan. Apalagi buat baru lulus kan duit aja masih belum punya, masih minta. Betul. Gitu kan. Lebih baik ya kalau misalkan apa adanya aja. Selagi misalkan ada kertas atau pulpen ya tulis manual nggak apa-apa. Boleh. Dan memang sekarang ini banyak sekali orang-orang yang masih belum bisa melakukan komputer. Iya, betul. Jadi memang menulis tangan itu sangat boleh, mengetik juga boleh. Tapi kalau misalnya kalau ada permintaan harus dengan tulis tangan, berarti kita harus menulis tangan. Betul. Karena kadang-kadang dari HRD itu ada tim yang membaca tulisan tangan. Ada juga ya. Ada juga. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu, bahwa mengetik dan menulis tangan itu sama saja, mana yang bisa, mana yang sempat. Kalau memang bisa ya diketik mungkin sekarang ini, kalau memang bisa menulis tangan dengan bagus itu lebih bagus. Ya, oke. Begitu ya. Oke, siap. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jangan lupa ya, ini biar berkelanjutan subscribe dulu di sini. Jangan lupa subscribe dulu. Terus kemudian komentar. Dan memang kita pasti akan berkelanjutan pengennya agar teman-teman ini mendapatkan informasi atau tips-tips yang kita sih pengennya memberikan yang maksimal, tapi kita mengumpulkan yang memang kita bisa dulu. Teman-teman boleh menambahkan, saya malah senang sekali. Saya juga kesempatan nih punya teman, saya anggap keluarga juga nih. Betul. Dia seorang HRD, mungkin teman-teman juga mungkin pengen bertanya-tanya nih tentang dunia pekerjaan, lamaran, apa tentang segala macam. Ya tulis aja di komentar di situ. Nanti saya juga sama dia akan review nih, akan dibuatkan juga videonya. Kita sih usahakan semuanya akan dibikinkan, dicarikan tips-tips yang gampang, yang enteng, yang bisa dibuat untuk teman-teman semuanya. Apa aja ya? Apa aja, pengennya sih seperti itu. Oke ya.
tips CV itu yang paling penting Siap. itu sebenarnya ya bukan isi CV-nya, Apanya deh? tapi hati pemilik CV. Oh. Kalau hatinya sabar, ikhlas ya, itu bagus. Tapi kalau tanpa itu, yang ada cuma